Para siswa sekalian, selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran matematika peminatan kelas 10 ya, 10 IPA. Setelah kita belajar tentang fungsi eksponensial sampai dengan persamaan dan ketidaksamaan eksponen, nah maka bagian yang kedua kita sebut sebagai logaritma. Apakah kalian sudah pernah mendengar istilah logaritma? Ya, mungkin di kelas 7 sampai 9 belum pernah mendengar. Nah, mari kita akan berkenalan lebih jauh dengan logaritma ya. Apa itu logaritma? Nah, nanti sama dengan eksponen. Kita akan mengenal dulu dengan logaritma, kemudian ada persamaan dan pertidaksamaan logaritmanya ya. Nah, untuk video kali ini supaya dipahami dengan benar, supaya nanti dapat menggunakan persamaan logaritma juga lebih mudah. Mari kita ikuti bersama ya. Apa itu logaritma? Saya ambil dua contoh berikut ya sebagai pengertian dasar. Sebelah kiri yang tampil itu adalah yang pertama ada diagram panah ya. 2 ke 4, 3 ke 9, 4 ke 16, 5 ke 25 ya. Kita sebut Y sama dengan X kuadrat ya. Y sama dengan X kuadrat. Kemudian jika salah satu teman bertanya, 10 itu X pangkat 2. Berapa nilai X-nya? Nah, pasti kalian sudah bisa menjawabnya ya. X-nya adalah akar 10. Nah, jadi pangkat 2 kebalikannya bentuk akar. Nah, sekarang bandingkan yang sebelahnya. 2 ke 4, 3 ke 8, 4 ke 16, 5 ke 32 ya, makin besar ini ya. Bandingkan sebelah kirinya itu. Awalnya sama. Nah, ketika 5 ini yang disebut dengan fungsi eksponen ya. 2 pangkat X kita sudah pelajari berapa pekan yang lalu. Nah, sama ketika ada seorang temanmu bertanya, kalau 2 pangkat X yang hasilnya 10 itu ada atau tidak? Nah, 2 pangkat X yang hasilnya 10. Kira-kira ada tidak? Nah, ada ya. Ada yang nilai X sehingga 2 pangkat X sama dengan 10 ya. Nah, itu nanti yang kita sebut sebagai logaritma ya. X-nya kita sebut logaritma ya. Begini ya pendefinisiannya. Notasinya dulu A log X atau log A-nya di bawah X ya. Logaritma basis A dari X ya. Atau eksponen dari A yang menghasilkan X. Nah, A pangkat X tadi ya. Nah, X-nya bila nyata positif, artinya tidak boleh negatif, logaritma tidak ada yang negatif ya. Kemudian A-nya bila nyata positif, tidak boleh 1 ya. Jadi kalau basis itu tidak boleh 1. Nah, sini basisnya tidak boleh 1 ya. Basisnya tidak boleh 1. Kemudian log X, X-nya harus positif, tidak ada yang negatif ya. Jadi log min 10 tidak ada, log min 1000 tidak ada ya. Tapi nilainya ada yang bernilai negatif, bernilai positif. Ini kita kebalikannya ya. Jadi tadi 10 itu A pangkat Y ya. Jadi Y-nya penyelesaiannya tadi nah 2 log 10. A-nya basis, X-nya numerus, Y-nya
bilangan nyata ya. Ya, sekali A-nya basis, positif, tidak sama dengan 1. X-nya harus positif, Y-nya bisa bilangan real atau bilangan nyata. Ada penamaan khusus bila A-nya berupa bilangan E. Ya. Bilangan E itu apa? Nah, bilangan E itu nilainya 2,71828,128 dan seterusnya. Ditulis ln ya, logaritma natural. E log X natural. Atau kalau basisnya 10, cukup ditulis log X ya. Nah, kan ya ada ln, itu kalau berarti basisnya E. Kalau log X berarti basisnya 10. Paham ya? Nah, kita coba. Nah, ini sering ada ditemui di kalkulator. Saya ambil yang dari HP, ada log sini ya. Dan ln ya, logaritma natural. Nah, teruskan. Beberapa penerapannya, logaritma itu penerapannya ada di menghitung kekuatan gempa ya. Nah, di sini ada log. Anda cari di Wikipedia, ini ada log 10A dikurangi log 10A0 ya. A0A itu apa? Nah, nanti bisa dipelajari sendiri. Yang berikutnya ada perhitungan asam dan basa dalam kimia. Nah, ini nanti kamu temui dalam pelajaran kimia. Rumus asam P sama dengan min log H plus. Kalau bahasanya log OH min ya. Kita pelajari di kimia. Kemudian dalam fisika ada yang namanya taraf intensitas bunyi TI ya. 10 log I per I0 ya. Jadi hampir sama dengan tadi. Kekuatan gempa tadi ya. Dalam desibel. Nah, nanti Anda kalian para siswa bisa mencari rumus-rumusnya sesuai untuk logaritma. Untuk lebih paham tentang eksponen ke logaritma, nah, ada isi ya. 8 itu 2 pangkat 3. Logaritmanya bagaimana? Nah, sini basisnya 2, log 8-nya. 2 log 8 ya, bukan 2 log 3 ya. 2 log 8, jadi 2-nya ketemu 8. 3-nya dibuang ya, buang ke kanan. Nah, 3-nya ini pindah jadi 2 log 8. Nah, sekarang kalau 1/9 3 min 2 ya. 1/9 3 pangkat min 2. Nah, ya, min 2-nya dibuang. Tinggal 3 log 9 ya. Min 2-nya dibuang, pindah. Terus 1/9-nya ikut 3 ya. 0-nya dibuang ya. Jadi 5 log 1 ya. Terus C-nya dibuang, berarti C sama dengan A, B log A ya. Basisnya yang B ya. Yang di bawah ini basisnya ya. Cukup paham ya, nanti merubah. Jika nanti menemui soal-soal seperti ini, 2 log 8, nah harus 3. Kenapa 3? Ya 2 pangkat 3 itu 8 ya. Dan seterusnya ya, mari kita teruskan. Sifat-sifatnya ya. Nah, log 1 0 ya. A log A sama dengan 1, kemudian perkalian ya. Log 5 tambah log 2 ya. Sama dengan log 5 kali 2 ya. Log 5 kali 2. Kemudian nah, pembagian jadi pengurangan ya, hampir sama dengan bentuk fungsi eksponen yang lalu ya. Nah, 3 log 36 ini
3 log 4. 3 log 36 dibagi 4. Hasilnya 3 log 9 sama dengan 2. Paham ya? Nah, nanti sambil dilihat lagi videonya. Bentuk-bentuk ini ya. 8 log 2. 8 log 2 itu kebalikannya dari, nah dibalik saja ya. 1/2 log 8 ya. Gantian, basisnya gantian dengan numerus. Nah, 2 log 8 tadi berapa? 1/3. Itu ya. A log B, itu log B dibagi log A dengan basis yang sama ya. Jadi ini pengembangan dari nomor 4, log B per log A ya. Artinya kalau 9 log 16 itu adalah log 16 dibagi log 9. Paham ya? Kemudian bentuk pangkat. Numerusnya ada bentuk pangkatnya. Berarti pangkatnya bisa pindah di depan. N kali A log B. Misalnya 2 log akar 8 ya. 2 log 8 pangkat setengah. Setengahnya pindah ke depan. Setengah kali 2 log 8. 2 log 8 tadi berapa? 3 ya. Jadi hasilnya 3/2. Oke. Paham? Nah, sekarang tidak mau kalah. Basisnya juga ada pangkatnya. Misalnya ini A pangkat M, ya. Ini B pangkat M. Maka pangkatnya numerus dibagi pangkatnya basis. N per M A log B. Nah, misalnya 8 log 16. Coba ya, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Nah, ini 4/3. 2 log 2, 1 ya, berarti 4/3 ya. Ini sedikit contoh saja bisa dipahami. Masih ada sifat berikutnya. A berpangkat A log B itu pasti B ya. Dengan A mencoret, hasilnya tinggal B ya, tinggal B. Nah, ini 25, 5 log 6. Ini belum sama ya. Belum sama. A-nya 5 harusnya ya. Ya, kita harus rubah. 5 pangkat 2 dipangkatkan 5 log 6 ya. Ini artinya perkalian ya. Kalau kita masih ingat bentuk pangkat, ini 2 kali 5 log 6. Nah, kemudian ini ada N ya tadi. Bisa naik jadi 5 log 6 pangkat 2. Nah, karena ini 5-nya sudah sama, 5-nya sudah sama, maka tinggal dicoret. Tinggal 6 pangkat 2 alias 36. Yang ke-8 A log C, C log B, A log B ya. Ini sebenarnya sifat nomor 4 tadi yang bagian kedua. Jadi pembagian ya. Nah, log C per log A ya. Yang sebelah kanan ya dikali log B dibagi log C. Log C-nya sama dicoret menghasilkan log B dibagi log A. Itu sama artinya dengan A log B ya, sudah terbukti. Nah, ini nanti bisa dicari sendiri hasilnya berapa dengan menggunakan sifat nomor 8 dan nomor 5, 6 tadi ya, dari sebelumnya. Kemudian A log B per C, ini min saja, dengan membalik C per B. Nah, nanti kalian bisa buktikan sendiri. A log B per C sama dengan min A log C per B. Itu adalah sifat-sifat dari bentuk logaritma ya. Sama seperti eksponen, maka ini ada bentuk-bentuk logaritma sifat-sifatnya. Nah, sekarang kita ke contoh-contoh soalnya ya. 2 log 3 sama dengan A. 3 log 5 sama dengan B. Maka 18 log 50 berapa? Nah, ini yang adalah sifat nomor 4 tadi ya. 18 log 50. Itu log 50 log 18 ya.
sifat 4.2. Nah, pertanyaannya kenapa dipilih 3? Nah, padahal sini ada basis 3, basis 2. Nah, ini kuncinya ya. Saya sebutkan kuncinya adalah kalau soal seperti ini, cari yang sama adalah angkanya. 3 ada muncul 2 kali ya. Di sebelah kiri ini ada muncul 3, sebelah kanan muncul 3 juga ya, 3 log 5. Maka kita pilih basisnya 3. Walaupun sebenarnya basis 2 pun bisa, basis 5 juga bisa. Nah, tapi yang paling mudah adalah pasti yang sama ini ya, 3 ya. Kita jabarkan 3 log 25 kali 2 ya. 5 pangkat 2. Kemudian yang 18, 3 pangkat 2. Itu paham ya. Nah, sekarang sifat perkalian berubah jadi apa? Penjumlahan ya. Dengan basis yang sama. 3 log 5 pangkat 2, 3 log 2. Ini sifat yang kedua ya, penjumlahan, perkalian jadi penjumlahan. Kemudian ini pangkatnya bisa turun ke depan ya. 2 kali 3 log 5 ya. 2 kali 3 log 3. Yang belakang tetap. Kemudian kita tinggal mengganti 3 log 5 tadi adalah B ya. Nah, 2B tambah 1/A. Kok bisa 1/A? 2 log 3-nya A. Tadi ada sifat nomor 4.1. 2 log 8 tadi jadi 8 log 2 ya. Nah, sepernya. Jadi 1/A-nya ini kebalikannya. Kemudian ini 3 log 3, 1 ya berarti 2 tambah 1/A. Kita kalikan A. Kita kalikan A. 2AB tambah 1 per 2A tambah 1 ya. Soal-soal yang semacam ini biasanya keluar di bentuk ujian sekolah ya. Urutannya seperti ini ya, sangat mudah sebenarnya. Hanya seringkali lupa ya sifatnya yang digunakan. Oke, lanjutnya sifat yang kedua, contoh yang kedua. Nah, ini ada penjumlahan, ada perkalian ya. Di sini ada penjumlahan ya. Yang pertama, kurung yang pertama ini, tapi tidak boleh dikalikan ya. 3 kali 9, 27. Karena apa? Ya, basisnya tidak sama. Demikian pula sebelahnya, ini juga basisnya tidak sama. Tapi bagaimana kalau basisnya disamakan? Ya, bisa. Basisnya disamakan dengan cara tadi ya. Cara sifat-sifat. Tapi kita sekarang menggunakan cara perkalian satu demi satu aja, perkalian pelangi. Nah, ini 2 log 3 kali 3 log 4, 2 log 3 kali 9 log 2, 4 log 9 kali 3 log 4, 4 log 9 kali 9 log 2. Nah, sini 3-nya bisa dicoret, tinggal 2 log 4. Ini belum sama, tetap. Yang sebelah ini juga belum sama, yang belakang sudah sama ya. 4 log 2. 2 log 4 itu 2. Nah, kemudian 2 log 3 kali 3 pangkat 2 log 2. Jadi 9-nya 3 pangkat 2. Ini juga. Kemudian tinggal pangkatnya dipindah saja ya. Kalau ini 1/2 ya, setengah. Ini 2 ya. Nah, ini 3-nya sudah sama, jadi tinggal setengah. Setengah log 2 log 2. Ini juga 2 kali 4 log 4. Menghasilkan 5. Silakan dipelajari lagi dengan mengali
satu demi satu atau merubah basisnya, silakan. Kalian ubah yang 4 ini dijadikan basis 2, yang 9 ini dibadikan basis 3 ya. Coba silakan. Apakah hasilnya sama? Nah, yang mudah yang mana? Silakan mencari jawaban yang lain. Nah, yang nomor 3 nanti saya serahkan kepada kalian untuk bisa mengerjakan sendiri bagian ini dengan tentunya menggunakan sifat-sifat yang ada ya. Nah, seperti ini bagaimana sifatnya, tadi sudah ada contohnya. Kalau yang seperti ini bagaimana pangkatnya sudah sama ya. Sekaligus mengerjakan uji pemahaman 5 nomor ini ya. Silakan dikerjakan. Nanti pada pertemuan berikutnya bisa ditanyakan dan dibahas kembali ya. Ada 5 nomor. Kalau masih bingung silakan ditanyakan ke gurunya masing-masing. Nah, ini soalnya tidak terlalu sulit, hanya menggunakan beberapa sifat tadi ya, sifat-sifat yang ada digunakan ya. Nah, demikian para siswa yang kasih materi logaritma sebagai pengantar kita pada bagian yang kedua dari fungsi eksponen dan logaritma, supaya semoga bisa membantu kalian dalam hal belajar, khususnya materi logaritma yang di buku paket tidak ada ya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tuhan memberkati.